Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luluatul Mufikah. Baik, saya akan melanjutkan sebuah presentasi yang berjudul Manusia, Kebudayaan, dan Peradaban. Jadi, pengertian manusia dapat diartikan sebuah konsep atau fakta, gagasan, atau realitas sebuah kelompok atau seorang individu. Manusia itu kodratnya mempunyai akal, jasmani, dan rohani. Jadi kita sebagai manusia dituntut untuk menggunakan akal kita untuk mengubah atau bagaimana sih cara menggunakan benda elektronik atau bagaimana kita bisa sukses atau ya sebagainya lah. Kita itu dituntut untuk menggunakan akal, pikiran, dan juga jasmani rohani. Jasmani itu ya dari badan kita sendiri, kayak ya sehat, terus rajin olahraga, seperti itulah. Lalu manusia itu juga disebutkan adalah makhluk sosial, yang artinya manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Manusia juga membutuhkan orang lain untuk menjadi sempurna. Jadi, jangan sombong sama orang lain ya. Kedua adalah makna kebudayaan. Kebudayaan merupakan sesuatu yang alami yang harus dipandang sebagai suatu fitrah. Jadi, kebudayaan itu real dari nenek moyang yang tidak bisa diubah-ubah. Tetap di jalur yang sama. Seperti itu. Sebagai manusia juga diharuskan untuk menjaga kebudayaan turun-menurun agar tidak hilang dari negara kita sendiri, karena itu adalah kebudayaan yang dihasilkan oleh negara kita sendiri, agar tidak diubah oleh negara lain atau orang lain. Yang ketiga adalah makna peradaban. Peradaban adalah istilah deskriptif yang relatif dan kompleks untuk pertanian dan budaya kota. Hal ini karena peradaban awal terbentuk ketika orang mulai berkumpul di pemukiman perkotaan di berbagai belahan dunia. Peradaban dapat dibedakan dari budaya lain oleh kompleksitas dan organisasi sosial serta keragaman kegiatan ekonomi dan budaya. Peradaban merupakan seluruh hasil budidaya manusia yang mencakup seluruh aspek kehidupan, baik fisik ataupun non-fisik. Kalau fisik seperti bangunan, jalan, kalau non-fisik seperti nilai-nilai dan tatanan. Sekarang akan membahas tentang hubungan manusia dan kebudayaan dan peradaban. Hubungan manusia dan peradaban tidak hanya menunjukkan pada hasil kebudayaan manusia yang sifatnya fisik seperti barang, bangunan, dan benda-benda lainnya. Peradaban tidak hanya merujuk pada wujud benda hasil budaya, tetapi juga wujud gagasan dan perilaku manusia, baik cipta, rasa, dan karsa. Kebudayaan berwujud gagasan ide, perilaku, atau aktivitas, dan benda, sedangkan peradaban adalah bagian dari kebudayaan yang tinggi, halus, indah, dan maju. Manusia beradab pastilah berkeinginan membentuk masyarakat yang beradab sehingga terbentuklah masyarakat yang beradab atau keberadaban. Istilah masyarakat adab dikenal dengan kata lain masyarakat sipil, masyarakat arga, atau masyarakat madani. Manusia, kebudayaan, dan peradaban adalah hal yang tidak bisa terpisahkan karena manusia itu memiliki cipta, rasa, dan karsa. Cipta, rasa, dan karsa itu akan menimbulkan perkembangan pengetahuan yang berasal dari satu budaya. Maka dari itu, kebudayaan akan mengalami kemajuan hingga dikatakan sebagai peradaban. Secara sederhana, hubungan antara manusia dan kebudayaan adalah sebagai perilaku kebudayaan dan merupakan objek yang dilaksanakan
oleh manusia. Hubungan antara manusia dan kebudayaan itu dapat dipandang setara dengan hubungan antara manusia dengan masyarakat yang dinyatakan sebagai dialektis. Maksudnya saling terkait satu sama lain. Seperti masyarakat, yaitu orang yang hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan, tidak ada masyarakat yang tidak memiliki kebudayaan. Istilah masyarakat adat dikenal dengan kata lain masyarakat sipil, masyarakat arga, atau masyarakat madani. Manusia, kebudayaan, dan peradaban adalah hal yang tidak bisa terpisahkan karena manusia itu memiliki cipta, rasa, dan karsa, dan itu akan menimbulkan perkembangan pengetahuan yang berasal dari suatu budaya. Maka dari itu, kebudayaan akan mengalami kemajuan sehingga dikatakan sebagai peradaban. Secara sederhana, hubungan antara manusia dan kebudayaan adalah sebagai perilaku kebudayaan dan budaya. Kebudayaan merupakan objek yang dilaksanakan oleh manusia. Hubungan antara manusia dan kebudayaan ini dapat dipandang serta setara dengan hubungan antara manusia dengan masyarakat yang dinyatakan hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan. Tidak ada masyarakat yang tidak memiliki kebudayaan, dan begitu pun sebaliknya, tidak ada kebudayaan tanpa masyarakat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nihlana Didanifa dari kelompok 1 matkul Pemikiran dan Peradaban Islam, materi Manusia, Kebudayaan, dan Peradaban. Di sini saya akan memaparkan materi tentang persamaan perbedaan antara kebudayaan dan peradaban. Kebudayaan dan peradaban memiliki persamaan dan perbedaan, yang mana kebudayaan dan peradaban itu sama-sama memiliki unsur yang sama. Seperti 1. Sistem kepercayaan, sistem kemasyarakatan, sistem pencaharian, baik dalam bahasa, seni, patung, dan wadah penyimpanan makanan. Kata kebudayaan itu kan berasal dari budi dan pemikiran manusia, yang berarti sama dengan kultural. Kebudayaan itu berasal dalam artian sebagai usaha otak manusia atau akal budi, sedangkan peradaban itu berasal dari bahasa Jawa yang berarti adab, yakni kesopanan, hormat menghormati, budi bahasa, etika. Dalam bahasa Arab juga, peradaban itu istilahnya al-adab, yang artinya perilaku kesopanan. Kebudayaan dan peradaban apabila diumpamakan atau dianalogikan itu seperti rambu-rambu lalu lintas, yakni sebagai norma, peraturan, atau pedoman tentang kebudayaan dan peradaban. Keduanya itu sama-sama mempunyai nilai norma dan ilmu pengetahuan serta unsur keseluruhan meliputi struktur sosial, kesenian, kepercayaan, hukum, dan kemampuan-kemampuan lain yang dapat individu dalam kelompok masyarakat. Baik kebudayaan atau peradaban sendiri itu memiliki unsur yang sama, seperti sistem kepercayaan, sistem kemasyarakatan, sistem pencaharian, bahasa, seni patung, dan menjadi sebuah wadah dalam kemasyarakatan. Selanjutnya yakni subbab problematika peradaban pada kehidupan manusia. Problematika peradaban di Indonesia yang timbul akibat globalisasi itu diantaranya dapat dilihat dari dalam bidang kesenian, bahasa, dan kehidupan sosial. Akibat perkembangan teknologi yang begitu pesat, terjadi transkultur atau pemasukan budaya baru dalam kesenian tradisional Indonesia. Peristiwa ini seperti itu mau tidak mau akan berpengaruh pada kesenian kita. Kesenian tradisional kita merupakan bagian dari khas kebudayaan nasional Indonesia yang perlu kita jaga kelestariannya.
Peradaban diartikan sebagai hasil dari perkembangan budaya yang ciri khasnya milik sesuatu masyarakat. Tahap yang tinggi pada skala evaluasi budaya mengacu pada perbedaan antara manusia beradab terhadap mereka yang biadab. Tinggi rendahnya peradaban suatu bangsa itu dipengaruhi oleh 1. Pendidikan, 2. Kemajuan iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Arus globalisasi atau arus informasi yang berkembang begitu cepat menumbuhkan cakrawala makin terbuka luas. Teknologi juga sangat berpengaruh pada hidup manusia. Masyarakat yang rendah akan teknologi cenderung tergantung kepada alam dan bereaksi terhadap dampak yang ditemukan oleh kecanggihan teknologi. Dampak globalisasi terhadap peradaban manusia yang berdampak kepada masyarakat itu terjadinya kompromisme sosial terhadap hal-hal yang sebelumnya dianggap melanggar norma tunggal masyarakat. Peradaban dan perubahan sosial merupakan gejala sosial di masyarakat, merujuk pada suatu pengertian yang intinya perubahan sosial itu perubahan yang terjadi dalam masyarakat atau hubungan dalam interaksi yang meliputi aspek kehidupan. Gelombang perubahan peradaban manusia itu mengalami 3 gelombang, yakni yang pertama gelombang 1 peradaban teknologi pertanian yang berlangsung mulai tahun 800 sebelum Masehi sampai 1500 Masehi. Gelombang peradaban teknologi industri berlangsung mulai 1500 Masehi sampai 1970 Masehi. Gelombang 3 peradaban informasi berlangsung 1970 Masehi sampai zaman sekarang. Pada kesimpulan pemaparan materi di atas, yakni manusia itu merupakan makhluk yang diciptakan Tuhan dengan akal, jasmani, dan rohani, serta sebagai individu yang ditakdirkan sebagai makhluk sosial atau makhluk yang bermasyarakat. Artinya manusia itu selalu membutuhkan orang lain, sebagaimana saat lahir juga manusia itu membutuhkan bantuan. Untuk kebudayaan dan budaya itu, kebudayaan adalah suatu aktivitas atau kebiasaan suatu kelompok yang lama-kelamaan akan menjadi ciri khas kelompok atau komunitas itu. Sedangkan peradaban adalah suatu masa di mana manusia itu menjadi pemeran utamanya. Jika manusia tidak menciptakan sejarah, maka peradaban juga tidak akan terbangun. Sebaliknya juga dengan kebudayaan, jika tidak ada kebudayaan, maka manusia dan peradaban juga tidak akan terbangun. Selanjutnya pada problematika dalam kehidupan manusia itu di mana suatu kebudayaan itu mulai luntur, bahkan terasimilasi atau tergeser dengan kebudayaan yang baru, sehingga banyak orang yang mulai meninggalkan dan menuju budaya yang baru. Saran dari kami yakni untuk pemaparan materi di atas bahwa manusia, kebudayaan, dan peradaban itu memiliki peran yang sangat sentral atau penting dalam kehidupan masyarakat dan sangat berpengaruh pada kehidupan manusia. Dari makalah kita kali ini yang saya harapkan bisa menjadi pembelajaran dan bermanfaat bagi kehidupan manusia sehingga bisa diterapkan ke dalam aktivitas sehari-hari.